Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, sampainya kita di sekarang ini di penghujung bulan suci Ramadan, bulan yang sangatlah mulia, bulan yang mungkin semua daripada kita udah tahu kalau bulan ini adalah bulan yang mulia banget, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu rahmatnya lebih lebar daripada bulan-bulan sebelumnya. Bulan di mana seorang akan mendapatkan belas kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Bulan Rasulullah SAW sudah berkata bahwa awaluhu rahmah, 10 hari pertamanya adalah kasih sayang dari Allah, wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 10 hari pertama dan kedua udah terlewatkan untuk kita di tahun ini. Pertanyaannya, sudahkah kita mendapatkan rahmat Allah? Sudahkah kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adapun harapan, semua kita insya Allah berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita rahmat, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan adapun yang 10 hari yang terakhir adalah itqun minan nar, diampuninya kita daripada dibebaskannya kita daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Subhanallah, 10 hari pertama udah lewat, 10 hari kedua udah lewat. Bahkan sekarang ini kita di penghujungnya. Bayangin, kita udah lewat 7 hari ataupun lebih, 8, 9. Sebentar lagi ini kita udah lebih nih. Udah berapa nih? Udah deket-deket malam hari raya. Kita udah bener dibebasin dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, insyaallah, amin. Ikhwan rahimakumullah. Tapi di saat-saat ini kita harus betul-betul gunain waktu ini benar-benar. Mumpung kita di bulan suci Ramadan, nanti tahun depan kita masih di bulan suci Ramadan, masih nutut nggak? Mudah-mudahan panjang umur, insyaallah, amin. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, bisa lanjut ke bulan suci Ramadan yang setelahnya. Kan tetapi di saat-saat sisa-sisa waktu ini jangan sampai kita lewatkan begitu saja, ya kan? Jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Kapan? Bayangin di bulan suci Ramadan ini nggak main-main loh. Ya. Kita lihat riwayat hadis ini bahwa kata Rasulullah SAW, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda fariidatan fima siwa. Barang siapa yang berbuat baik, sunnah kebaikan, itu dihitung seperti fadilahnya 70. Seperti kita ini mengerjakan kewajibannya Allah. Sunnah dihitung sebagai wajib. Yang wajib dilipat gandakan pahalanya sampai 70 kali lipat. Bayangin. Udah hebat banget berarti kan? Berarti begitu dahsyat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberikan kepada kita saat kita betul-betul mau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man adda faradatan kana kaman adda 70 faradatan fima siwah. Barang siapa yang mengerjakan kewajiban di bulan suci Ramadan, salat subuh, dihitung seperti 70 salat subuh. Salat zuhur dihitung sebagai 70 salat zuhur. Bayangin.
Bayangin, pahalanya berlipat-lipat ganda begitu udahnya hanya di bulan suci Ramadan. Ntar udah masuk Syawal nggak ada deh pahala itu. Pahala yang sambil dilipat gandakan, yang sunnah seperti ngerjain yang wajib seperti mengerjakan 70 kewajiban, itu nggak ada di luar bulan suci Ramadan. Makanya kita, ayo bulan suci Ramadan kita gunain bener-bener. Kita gunain bener-bener untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunain benar-benar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Di saat-saat terakhir seperti ini, apa Habib yang patutnya kita kerjakan? Saya mau tanya sama semuanya. Udah ada yang khatamin Quran di bulan suci Ramadan? Apa belum? Tuh. Puasanya kemarin termasuk puasanya siapa? Termasuk puasanya orang awamkah atau orang khusus? Oh, bedanya apa puasa orang awam sama orang khusus? Nah, bedanya puasa orang awam adalah yang puasa cuman dari lapar dan haus, tapi kadang-kadang tidak memperhatikan saat dia berkata berdusta apa tidak, gak perhatian sama itu. Kalau orang khusus puasanya puasa beneran, puasa yang enggak ibaratnya dia berusaha untuk tidak berdosa. Maknanya ngomong ya jujur, maknanya amanat ya tetap amanat gitu. Maknanya bekerja ya tetap jujur, zakat jadi keluarin, sholat 50 tetap dijaga, lisannya dijaga daripada riba, nggak ngomongin orang, lisannya dijaga daripada adu domba, fitnah, ya, namimah, lisannya dijaga daripada menghina orang, mengejek orang, lisannya dijaga daripada dusta. Apabila kita kerjakan itu, tidak kerjakan itu semuanya, nggak ada dusta, nggak ada dusta, nggak ada. Kemudian amanat iya. Hal-hal yang seperti itu kita betul-betul jaga, ya. Jujur, amanat, sidik, kita jaga benar-benar ya, insya Allah kita akan menjadi puasanya orang khusus gitu. Mudah-mudahan kita puasanya semuanya orang khusus, amin. Jadi gitu ikhwan, jadi seperti itu. Kemudian di bulan suci Ramadan ini kita udah memberi makan orang puasa nggak? Nah itu fadilnya juga gede loh. Man fattara sha'iman, kata Rasulullah SAW, man fattara fi sha'iman kana lahu itqu raqabah wa maghfirah lidhunubih. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia dianggap sebagai orang yang membebaskan budak, dan itu akan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Nah, siapa yang belum ngasih makan orang yang puasa, yuk kita ngasih makan orang yang puasa. Fadilahnya besar, ya kan, menjadi sebab agar kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dahsyat kita atau cara-cara kita untuk meraih kemenangan. Jadi kemenangan ini apa sih Beb? Kemenangan ini kan banyak ya dari kita yang mengatakan yuk kita menuju kepada kemenangan. Kemenangan ini saat kita mendapat rahmatnya Allah, itu kita menang. Saat kita diampuni dosanya oleh Allah, ini kita menang. Tapi kalau kita di bulan suci Ramadan keluar, belum dapat rahmatnya Allah, keluar masih sering galau. Kok sering galau? Hubungannya galau sama rahmat apa Habib? Nah ini loh, seorang ulama itu beliau berkata bahwa min alamati rahmatillah, tanda rahmatnya Allah, idza nazalat fi qalbil abdi, apabila dia turun kepada hatinya seorang hamba, infasah wan syarah, hati tersebut akan menjadi lapang dan tenang. Itma'an wan syarah, afwan, itma'an akan menjadi tenang, wan syarah dan menjadi lapang, itu dadanya, itu hatinya.
Kalau masih sering galau berarti ya belum dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sering galau, sering banyak pikiran, sering sumpah, dikit-dikit sedih, cemberut terus mukanya, mencurang terus, temu orang gak senyum, gak apa, hatinya selalu bimbang. Nah ini belum dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia belum menang. Menang itu saat kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tandanya rahmat Allah kalau udah masuk dalam hatinya seorang hamba, itma'an, menjadi tenang, wansyarah, dan menjadi lapang. Ini tandanya. Kemenangan kedua, saat kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa tahu nggak kalau kita diampuni dosanya sama Allah? Nah, kalau hati kita menjadi tenang, menjadi lapang, tandanya juga kita insya Allah, kalau kita udah dapat rahmatnya Allah, insya Allah kita dapat maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat dan maghfirah itu kan bareng, gandeng ya. Insya Allah nggak mungkin orang dirahmati dosanya masih ada, nggak mungkin. Dirahmati sama Allah, insya Allah dosanya juga udah diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, yuk kita raih kemenangan. Dan kemenangan ketiga saat kita dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayo kita cari kemenangan tersebut, kita raih kemenangan tersebut dengan kita menggunakan waktu sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Ayo di penghujung bulan suci Ramadan ini, yuk. Udah. Kan kerjaan udah dilibur. Terus stay at home-nya apa, Beb? Stay at home-nya itu stay in masjid sebetulnya. Kalau bagi laki-laki stay in masjid aja deh. Jangan stay at home terus. Selagi masjid masih bisa kebuka, bismillah ke masjid. Duduk itikaf di situ. Nanti kan ini PSBB atau social distance. Social distance aja, nggak usah megang orang. Duduk di masjid, itikaf, masuk masjid, wudu, apa namanya, cuci tangan dan lain sebagainya, pulang ke rumah bajunya langsung dicopot gitu aja kalau emang takut banget sama yang namanya corona. Tapi kalau enggak ya udah, ya kan. Jadi ikhwani rahimakumullah, ayo kita gunain bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita raih kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebesar-besarnya kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Dengan tadi itu, jangan lupa baca Qur'annya. Kalau yang belum hatam, yuk hatamin. Yang suka bolong terawih, udah deh di 2-3 hari ini jangan sampai bolong terawihnya. Terawih terus. Yang belum bantu orang muslim, yang belum ngasih iftar, ya kasih iftar. Yang belum ya antum yang kita tahu diri kita sendiri, kita introspeksi diri udah. Kita introspeksi diri. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah bisa menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, setelah hari Ramadan, setelah bulan suci Ramadan, kita akan masuk dalam Idul Fitri, ya, suasana Idul Fitri. Idul Fitri ini sholat yang gak pernah ditinggal sama Rasulullah SAW. Sholat sunnah muakkadah. Awalnya sholat Idul Fitri itu adalah, awal daripada sholat Id adalah sholat Idul Fitri di tahun kedua Hijriah. Rasulullah nggak pernah ninggalin sholat Idul Fitri sama sekali. Nah, kita jangan sampai ketinggalan. Takut corona udah nggak mau sholat Id. Kan kita udah pinter. Kita semua kaum muslimin sudah pinter. Pinter apa Habib? Pinter tahu, oh harus social distancing, oh harus pakai masker. Udah itu kerjain dan sisanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai jadi muslim, sholat sunnah, sholat taraweh kemarin udah nggak mau. Kemana? Di rumah aja kalau ibadah dok. Kalau kerja nyari duit keluar, gimana? Kita akan menjadi hamba Allah yang baik. Ya, jadilah hamba Allah yang baik, yang objektif. Kerja kita masih maksain,
ibadah kita nggak mau maksain. Nah ini yang nggak jelas. Kita sholat Idul Fitri gimana nih Beb? Kita mendingan di rumah atau di itu? Yang mau di rumah sholat idnya di rumah. Tapi yang belum sholat id, yang sholat id ada di luar, kenapa tidak? Sholat id aja di luar, di masjid. Kita udah diajari sama dokter-dokter kan, social distancing, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, pulang nanti ke rumah langsung lepas bajunya dan lain sebagai, copot bajunya, ganti baju yang baru, ketemu dengan keluarga. Ya seperti itulah kita di dalam melaksanakan sholat id gitu. Jadi jangan sampai udah kitanya nggak mau kerja kita paksain, tapi sholat id kita nggak mau, kehilangan nanti kita sunnah muakkadah, kehilangan kita fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan melalui lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan di sholat id tersebut subhanallah di sini diriwayatkan bahwa barang siapa yang membaca subhanallah bihamdih di hari Idul Fitri 300 kali, kemudian fadilahnya dihadiahkan kepada mayit umatul muslimin, maka akan masuk ke dalam kuburan setiap orang muslim 1000 cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan nanti ketika dia meninggal di kuburannya 1000 cahaya juga. Subhanallah. Ini Idul Fitri betul-betul fadilahnya udah besar banget gitu loh. Kita ngucapin subhanallah bihamdi 300 kali aja fadilahnya seperti itu. Kif. Dengan sholatnya, bagaimana dengan sholatnya? Bagaimana dengan kita ibadah-ibadah yang lain? Zakat fitrah kita tunaikan ya. Ikhwani, saya akan tutup majelis ini dengan sedikit cerita ya, dari ini ya, lucu nih cerita ini. Bahwa diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa iblis itu betul-betul menjerit di hari raya. Ya, akhirnya iblis-iblis yang lainnya anak buahnya pada kumpul semuanya. Saat mereka kumpul semuanya, nanya, kenapa? Wahai tuanku, kenapa kamu kok jerit? Kenapa kamu nangis? Kenapa? Ada apa? Iya, bagaimana saya nggak nangis? Bagaimana saya nggak jerit? Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad. Maka ayo kamu sibukkan orang-orang ini dengan sesuatu yang syahwat, ladzat semuanya. Biar mereka semuanya nggak jadi menang, nggak jadi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangin subhanallah ya, iblis ini emang nggak pengen kita mendapatkan fadilah. Kemudian ikhwan rahimakumullah, di malam hari raya itu termasuk salah satu malam yang doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala di malam hari raya, insyaallah Allah taala kabulkan hajat-hajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, merahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa aqfati min al-fitani. Dan jazahullah khairal Habib Ridha bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang telah berkomunikasi dengan saya untuk meminta dijadikan ataupun saya diberi kesempatan untuk memberikan sepatah dua kata kalimat ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bermanfaat bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.